Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuai sorotan usai disebut dalam laporan Amerika Serikat untuk pelanggaran HAM Indonesia tahun 2021. Pemerintah Amerika Serikat menyoroti pelanggaran kode etik Lili Pintauli karena berhubungan dengan tersangka korupsi mantan wali kota Tanjung Balai, M. Syarihal. Lili Pintauli Siregar juga dituding baru-baru ini menerima gratifikasi tiket MotoGP Mandalika serta fasilitas penginapan dari perusahaan BUMN. Apa sanksi yang mesti diberikan kepada Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dan apa dampaknya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Selamat sore Pak Arsul. Selamat sore, Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mbak Rifana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus disclaimer ya, kita sudah mengundang perwakilan dari jubir KPK, dari Dewan Pengawas KPK, tapi sayang sekali tidak ada yang bersedia untuk hadir dalam diskusi kita sore hari ini, jadi kita lanjutkan saja tanpa ada dari KPK. Saya mau ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, sebagai mitra kerja KPK, bagaimana kemudian Komisi 3 merespon dugaan pelanggaran etik yang kembali dilakukan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dan pelanggaran etik sebelumnya yang kemudian disorot dimasukkan dalam laporan pelanggaran HAM pemerintah Amerika Serikat? Pak Arsul. Saya kira kasus dugaan pelanggaran HAM ini yang terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Ibu LPS ini ya, ini memang harus dituntaskan ya, dan itu kan menjadi kewajiban Dewan Pengawas KPK untuk menuntaskannya ya. Penuntasan ini akan baik bagi KPK ya, karena kemudian tidak lagi KPK itu dibebani. Artinya kalau kemudian kasus-kasus yang diduga itu ya terkait dengan LPS itu terbukti, ya tentu ada punishment. Tetapi kalau tidak, itu juga harus direhabilitasi. Ya, saya tidak ingin mendahului apakah LPS ini salah atau tidak, ya sebelum adanya putusan Dewas KPK. Oke, tapi menurut Pak Arsul, apakah kemudian Dewan Pengawas berani mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik ini? Karena kalau yang kita lihat kemarin pada saat kasus sebelumnya, kasus pelanggaran etiknya, vonisnya ataupun sanksinya sangat mengecewakan Pak Arsul. Kalau jawabannya tidak berani, kenapa tidak berani? Ya, saya kira tidak ada alasan untuk tidak berani. Dewas itu adalah instrumen pengawasan yang landasannya ada di dalam undang-undang. Ya, kemudian juga diangkat bukan oleh pimpinan KPK, tetapi oleh Presiden. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian tidak berani. Ya, nah yang diharapkan tentu kemudian Dewasnya bukan soal berani atau tidak berani, menuntaskan dan kemudian hasilnya secara transparan, secara komprehensif disampaikan kepada publik. Gitu. Oke, Dewasnya harus berani, tidak ada alasan tidak berani dan hasilnya harus dituntaskan dan disampaikan secara transparan ataupun terbuka kepada publik. Saya mau tanya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, bagaimana kemudian ICW melihat pelanggaran kode etik yang lagi-lagi dilakukan oleh pimpinan KPK Lili Pintauli dan sorotan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam laporan pelanggaran HAM-nya ini terhadap Komisioner KPK? Ya, yang pertama, Mbak Rifana, laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyoroti secara spesifik tentang KPK, khususnya pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar sungguh sangat memalukan bagi kami. Kenapa hal itu bisa kami sampaikan? Sebab selama ini citra lembaga pemberantasan korupsi atau KPK selalu baik, entah itu di mata masyarakat Indonesia ataupun di mata dunia. Hal itu dibuktikan dari penerimaan Ramon Magsaysay Award tahun 2013 yang diraih oleh KPK. Sehingga menjadi wajar jika kemudian publik dunia melihat ada hal yang berbeda, ada hal yang bertolak belakang dengan KPK periode kepemimpinan Firly Bahuri ini. Ada rentetan pelanggaran etik, sehingga kami berulang kali menyampaikan KPK harus bersih-bersih. Bersih-bersih dari apa? Bersih-bersih dari orang-orang yang bermasalah. Seperti Firly dan juga Lili. Kenapa saya katakan itu? Ini berbasis dari
putusan Dewan Pengawas yang telah mengonfirmasi pelanggaran etik Firly maupun Ibu Lili itu sendiri. Lalu kalau berbicara soal pelaporan dugaan etik yang hari ini sedang diusut oleh Dewan Pengawas, Mbak Rifana, sebenarnya tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik saja, tapi ada potensi tindak pidana korupsi di sana. Yang pertama ada potensi gratifikasi, ada potensi tindak pidana suap kalau pihak pemberi ternyata ada perkara di KPK dan itu dijadikan tukar guling antara pihak pemberi maupun penerima. Ada potensi pemerasan juga di sana. Maka dari itu, Mbak Rifana, dalam konteks ini yang bergerak bukan hanya Dewan Pengawas. Kami meminta kepada Kedeputian Penindakan atau bahkan penegak hukum lain, kejaksaan, kepolisian, mengusut, menyelidiki apakah ada potensi tindak pidana korupsi di balik dugaan penerimaan berupa tiket MotoGP maupun fasilitas penginapan tersebut. Demikian, kalau teman-teman ICW mencurigainya bahwa ini akan ada konflik kepentingan ya, dari gratifikasi penerimaan tiket MotoGP Mandalika dan penginapannya dari perusahaan BUMN kepada Lili Pintauli Siregar, ini akan berpotensi konflik of interest mengingat ada kasus yang sedang ditangani oleh KPK berkaitan dengan itu, Mas Kurnia? Ya, ini sebenarnya sederhana saja, sudah banyak di sejumlah pemberitaan siapa yang menjadi panitia penyelenggara dan masyarakat bisa melihat apakah pihak penyelenggara itu memiliki perkara di KPK, sehingga itulah asumsi masyarakat yang menduga ada tukar guling atau mungkin penerimaannya bukan hanya ini saja. Dari itu penting untuk didalami lebih lanjut. Satu lagi Mbak Rifana, apapun putusan etik yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas, maka hukuman terhadap Lili Pintauli disebut dalam peraturan Dewan Pengawas harus satu tingkat di atas putusan sebelumnya. Mari kita lihat apa putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya Mbak Rifana, meskipun memang sanksinya sangat ringan berupa potongan gaji, tapi itu dikategorikan sebagai sanksi berat. Maka dari itu, ketika pun nanti Dewan Pengawas mengatakan ini adalah sanksi yang paling ringan dijatuhkan, maka Lili harus dihukum satu tingkat di atasnya, yaitu mendesak agar yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Itu bukan kata ICW, tapi itu disebutkan secara clear dalam peraturan Dewan Pengawas KPK sendiri. Saya mau tanya ke Pak Arsul sebagai mitra kerja KPK. Di peraturan Dewan Pengawas apakah memang betul disebutkan seperti itu? Di Komisi 3 juga mengetahui bahwa jika nanti terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka sanksinya harus satu tingkat di atasnya, yakni dipaksa ataupun diminta untuk mengundurkan diri. Artinya posisinya Lili Pintauli sebagai komisioner KPK saat ini di ujung tanduk. Seperti itu Pak Arsul? Ya, jadi itu sebetulnya apa yang diatur dalam peraturan Dewas ataupun kode etik KPK itu hal yang wajar ya. Saya kira di dalam kode etik DPR pun kalau seseorang sudah pernah dijatuhi satu sanksi dan kemudian ada residivitas pengulangan pelanggaran, maka kalau terbukti sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat dari sanksi yang pertama. Itu saya kira adalah standar kode etik yang berlaku di organisasi atau lembaga manapun ya, dan kami tahu itu, kami tahu. Persoalannya kemudian untuk sampai kepada penjatuhan sanksi itu kan harus ada proses pemeriksaan ya, proses peradilan etik. Nah, itulah yang harus dijalani ya. Kita tidak boleh juga dong kemudian mengesampingkan sama sekali asas praduga tidak bersalah hanya karena pernah ada kasus yang terdahulu dan ini kasus yang menyangkut dugaan residivitas pelanggaran etik. Maka kewajiban Dewas untuk tadi memeriksa dengan sungguh-sungguh. Kritik saya terus terang sebagai Komisi 3, Dewas ini ya diisi oleh tokoh-tokoh yang mumpuni, tetapi memang transparansinya, saya bilang bukan akuntabilitasnya ya, transparansinya itu kurang begitu dirasakan oleh publik. Baik. Artinya permasalahannya adalah di transparansi ya, pertanggungjawabannya ke publik Pak Arsul. Tapi kan ini yang memilih komisioner-komisioner KPK ini adalah teman-teman Komisi 3. Nah, Pak Arsul dan teman-teman dari Komisi 3 merasa salah pilih orang nggak sih yang dijadikan komisioner karena sampai melanggar kode etik 2 kali? Ini kan artinya ada potensi kesalahan dalam pemilihan sumber daya manusia.
kan begini, yang kedua itu kan baru dugaan, Nana, Oke. ya. Kalau kita bicara pelanggaran kode etik, pada KPK periode lalu kan juga ada pelanggaran kode etik, Oke. ya. Pimpinan KPK periode Abraham Samad, ya, ada juga pelanggaran kode etik. Zaman Pak Antasari juga ada pelanggaran kode etik. Oke. Jadi kita juga harus fair, jangan kemudian karena katakanlah ya ketidaksukaan kita kepada pribadi Ketua KPK Pak Firly Bahuri, kemudian seolah-olah kejelekan di KPK, kasus di KPK itu ya yang menyangkut pimpinannya baru ada pada periode ini, nggak boleh begitu juga lah. Ya, gitu. ya. Artinya ini sudah ada pelanggaran kode etik sejak zaman dulu, tapi mungkin yang sekarang terekspos adalah yang pimpinan KPK zaman sekarang. Tapi di sisi lain Mas Kurnia, saya ingin tanya, apakah kemudian ICW khawatir ya bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bu Lili Pintauli Siregar berulang kali dilakukan ini dapat merusak citra KPK di mata publik karena ini sampai disorot dimasukkan dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat? Iya, Mbak Rifana, sejak Pak Arsul dan teman-teman Komisi 3 DPR memilih Firly Bahuri, Lili Pintauli, dan 3 komisioner KPK lainnya, coba sebutkan satu saja ada survei yang mengonfirmasi peningkatan kepercayaan publik kepada KPK. Saya rasa hal itu tidak pernah terjadi, sehingga itu menjadi perhatian dari masyarakat luas. Bahkan kalau menyitir pernyataan Mbak Nana tadi, sampai dikutip dalam Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Oke. Tentu hal ini yang menjadi concern masyarakat, bahkan Mbak Nana, beberapa kali temuan survei itu, lembaga kepolisian justru lebih tinggi ketimbang KPK, tingkat kepercayaan publiknya. Oke. Ini kan merupakan suatu anomali, sesuatu yang baru, yang pernah tidak terbayangkan oleh masyarakat luas. Maka dari itu, kami selalu mendorong agar Dewan Pengawas secara berkala untuk menyampaikan bagaimana progres perkembangannya. Mbak Nana, terkait dengan Bu Lili, itu masih ada satu laporan lagi terkait dengan isu kebohongan publik. Saat isu komunikasi dengan Syahrial, itu Ibu Lili sempat membantah. Padahal Dewan Pengawas sudah mengonfirmasi hal itu terjadi. Jadi ini ada rentetan. Karena mereka mengangkat isu anti, pertanyaan sederhananya, sedangkan pimpinan kalian saja tidak berintegritas. Demikian. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam ke teman-teman di Komisi 3, apakah kemudian pelanggaran etik yang berulang kali dilakukan oleh pimpinan KPK ini dapat merusak sistem yang sudah terbangun dan mempengaruhi kelakuan para pegawai lainnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, ada anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saya mau ke Pak Arsul. Pak Arsul, tadi sudah dikatakan ya oleh Mas Kurnia dari ICW bahwa dengan apa yang terjadi pelanggaran kode etik ini membuat tingkat kepercayaan publik kepada KPK ini merosot tajam. Itu kemudian terlihat dari hasil survei yang ditunjukkan dari beberapa lembaga di mana masyarakat saat ini lebih percaya kepada kepolisian dibandingkan kepada KPK. Nah, selain soal merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dan juga citra KPK di mata publik yang semakin menurun, apakah kemudian pelanggaran etik yang berulang kali dilakukan oleh pimpinan KPK terutama oleh Lili Pintauli ini menurut Komisi 3 dapat merusak sistem di internal KPK, berpengaruh pada perilaku pegawai KPK lainnya sehingga mereka yang dulunya itu sangat disiplin, sangat taat, sekarang kemudian menjadi kendor karena melihat kelakuan dari pimpinan KPK, Pak Arsul? Apakah bisa merusak atau tidak? Ya itu akan tergantung nanti bagaimana Dewan Pengawas ya memeriksa ya dan kemudian memutuskan dugaan pelanggaran. Kalau ya
dugaannya terbukti setelah diperiksa, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan kemudian juga alat bukti lainnya, ya, dan kemudian sanksinya, ya, tidak memenuhi aturan, artinya tidak maksimal, tidak maksimal dalam pengertian yang lebih berat, sebagaimana yang dibuka oleh kode etik itu sendiri, ya tentu akan bisa merusak. Tetapi sekali lagi saya juga tidak ingin berprasangka jelek atau berprasangka buruk bahwa Dewas akan demikian, ya. Maka Dewas harus kita kasih kesempatan, ya. Nah, kalau soal turunnya survei, ya itu memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan kami Komisi 3 kan tidak menilai kinerja KPK hanya berbasis survei, karena survei itu biasanya terkait dengan sisi penindakan saja, sedangkan mandat pekerjaan KPK itu kan tidak terbatas hanya pada bidang penindakan, tapi juga ada bidang pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Oke, artinya Komisi 3 masih memberikan kesempatan begitu ya kepada Dewas untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik ini ya, tidak berprasangka buruk. Nah, kalau ICW, Mas Kurnia, apakah kemudian teman-teman dari ICW sudah merasa skeptis begitu ya bahwa Dewan Pengawas akan mampu menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang lagi-lagi dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, atau nanti ujungnya akan ada kompromi begitu ya untuk menyelamatkan posisinya Lili? Ada satu kasus konkret, Mbak Nana, yang bisa menggambarkan bagaimana kinerja dari Dewan Pengawas. Mari kita refleksikan apa yang terjadi tahun 2021 yang lalu. Saat pimpinan KPK memaksa untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan. Saat itu, puluhan pegawai KPK turut melaporkan ke lembaga pengawas KPK, yaitu Dewan Pengawas. Dan juga mereka melaporkan ke sejumlah instansi eksternal seperti Komnas HAM dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Atas penanganan dugaan pelanggaran, kami cukup kaget ternyata Dewan Pengawas membenarkan tindakan pimpinan KPK dan mengatakan tidak ada permasalahan etik saat proses pengalihan kepegawaian KPK. Berbeda jauh dengan treatment yang disampaikan oleh Komnas HAM maupun Ombudsman. Dari sana masyarakat semakin skeptis dengan berbagai pengusutan dugaan pelanggaran kode etik. Bahkan banyak pihak yang juga tiba pada kesimpulan putusan Dewan Pengawas itu saja pegawai tapi tumpul. Ketika pimpinan KPK menunjukkan gaya hidup hedonisme dengan mengendarai helikopter mewah, kita lihat saja putusannya hanya teguran. Bahkan ketika Ibu Lili Pintauli Siregar berkomunikasi dengan tersangka korupsi, yang itu sebenarnya adalah nilai yang sangat independen yang harus dijaga oleh KPK. Tapi hanya pemotongan gaji 40%. Namun jangan kira gaji rupiah dari total 100 juta Lili setiap bulan. Jadi bagaimana mungkin putusan itu akan memberikan efek jera? Dari kacamata awam saja itu bisa membenarkan tindakan Bu Lili ya karena sanksinya tidak tegas. Itu mungkin Mbak Rifana. Artinya Anda dan juga teman-teman ICW skeptis karena sudah ada pengalaman sebelumnya keputusan Dewas itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah kemudian itu nanti akan juga berlaku pada saat menyelidiki kasus dugaan pelanggaran kode etiknya terhadap Lili Pintauli Siregar? Kita kawal bersama. Ya Mas Kurnia, terakhir Pak Arsul sebagai mitra kerja KPK, apakah kemudian Komisi 3 akan memanggil dan juga meminta penjelasan dari pimpinan KPK soal apa yang terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinannya ini? Kalau ini masih di ranah Dewas, ya, dan masih saya kira, maka tentu yang harus kami undang dalam rapat kerja pengawasan itu adalah Dewas, bukan pimpinan KPK. Kalau yang nanti ditanyakan ke pimpinan KPK, ya pimpinan KPK akan menjawab bahwa itu ranahnya Dewas. Jadi kami harus bertanya dan kemudian menelitinya pada Dewas. Apakah yang tadi disampaikan oleh
Mas Kurnia dan kawan-kawan itu betul seperti itu faktanya ya, atau itu hanya merupakan persepsi saja, artinya ada fakta memang, tetapi kemudian fakta itu dikembangkan menjadi sebuah persepsi. Itu hal-hal yang ya kami juga harus dalami lah ya, supaya berimbang. Oke, artinya nanti akan ada pemanggilan Dewan Pengawas oleh Komisi 3 ya untuk menanyakan soal penanganan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, dan kita akan kawal bersama. Semoga keputusannya ataupun penyelidikannya tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Kurnia ICW. Sekali lagi kita tunggu keberanian dari Dewan Pengawas untuk mengusut kasus ini, karena Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah memberikan sinyal agar segera ada transparansi di internal KPK untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Sehat selalu Mas Kurnia dan juga Pak Arsul. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih.